Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan aplikasi AI untuk akuntan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ririn Juliana sebagai moderator dan adapun anggota kelompok kami yang pertama Jingga Paradita, Rivaldo Kurniawan, Rara Putri Nabila, dan Gevira Zafira Sofa. Langsung saja aplikasi AI di sektor publik. Yang pertama itu ada OpenGov. Fungsinya itu platform manajemen keuangan untuk pemerintah. Manfaatnya yang pertama meningkatkan transparansi anggaran. Yang kedua memfasilitasi pelaporan keuangan yang lebih baik. Aplikasi yang kedua itu ada ClearGov. Fungsinya itu untuk visualisasi data anggaran publik. Dan manfaatnya sendiri yang pertama mempermudah pemangku kepentingan memahamkan penggunaan dana politik. Yang kedua mendorong keterlibatan masyarakat. Aplikasi AI di sektor swasta. Yang pertama itu ada Kiro. Fungsinya software akuntansi berbasis cloud. Dan manfaatnya yang pertama otomatisasi pembukaan dan pelaporan keuangan. Yang kedua akses real time untuk pemilik bisnis. Yang kedua aplikasi QuickBooks. Fungsinya itu manajemen akuntansi keuangan. Manfaatnya yang pertama memudahkan pengelolaan faktur dan pengeluaran. Yang kedua analisis laporan keuangan yang cepat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Gevira. Selanjutnya aplikasi AI untuk auditor. Yang pertama ada Caseware Idea. Fungsinya untuk alat analisis data untuk auditor. Manfaatnya yang pertama deteksi anomali dalam data keuangan. Yang kedua meningkatkan efisiensi proses audit. Lalu yang kedua ada ACL Analytics. Fungsinya software analisis data untuk audit dan kepatuhan. Manfaatnya yaitu sebagai pengawasan risiko yang lebih baik dan mempercepat proses audit dengan analisis berbasis data. Lalu aplikasi AI untuk pajak. Yang pertama ada TurboTax. Fungsinya software persiapan pajak untuk individu dan bisnis. Manfaatnya sebagai menghitung pajak secara otomatis dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua menyediakan saran penghematan pajak. Lalu yang kedua ada TaxJar. Fungsinya otomatisasi perhitungan pajak penjualan. Manfaatnya yang pertama memudahkan kepatuhan pajak untuk e-commerce dan mengurangi beban kerja manual dalam pelaporan pajak. Selanjutnya yaitu aplikasi AI dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada SAP S4 HANA. Fungsinya yaitu platform ERP dengan modul akuntansi terintegrasi. Manfaatnya yang pertama integrasi data real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang kedua otomatisasi proses bisnis yang kompleks. Yang kedua ada Oracle NetSuite, berfungsi sebagai solusi ERP berbasis cloud dengan fitur akuntansi lengkap. Manfaatnya yang pertama ada manajemen keuangan yang efisien dan terintegrasi, dan yang kedua laporan dan analisis yang mendalam untuk bisnis. Materi selanjutnya yaitu regulasi dan etika internet dalam akuntansi, audit, dan pajak yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu regulasi etika internet dalam akuntansi, audit, dan pajak. Pendahuluan. Regulasi dan etika sangat penting dalam penggunaan internet di bidang akuntansi, audit, dan pajak. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ITE dan standar lainnya untuk menjaga integritas profesi. Selanjutnya regulasi. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur transaksi elektronik dan informasi digital. Kemudian mencakup aspek perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur penggunaan teknologi dalam laporan keuangan, menjamin transaksi dan akuntabilitas perusahaan publik. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan mengatur pelaporan keuangan yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
Kemudian memastikan integritas laporan keuangan yang disampaikan secara elektronik. Kemudian selanjutnya ada etika dalam penggunaan internet. Yang pertama, kerahasiaan data. Akuntan dan auditor harus menjaga kerahasiaan informasi klien, penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif. Yang kedua, transparansi. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan dan menghindari manipulasi data atau informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, ada kepatuhan hukum. Mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait pelaporan keuangan dan pajak, menghindari praktik ilegal seperti penggelapan pajak atau penyajian laporan yang menyesatkan. Selanjutnya tantangan dalam implementasi. Yang pertama ada keamanan cyber, ancaman terhadap data keuangan akibat serangan cyber. Yang kedua, perubahan regulasi, adaptasi terhadap perubahan hukum dan kebijakan yang cepat. Lalu yang terakhir ada kesadaran etika, yaitu pentingnya pendidikan etika bagi profesional di bidang akuntansi.